Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga kita semua tetap sehat dan terus dilimpahkan rezeki serta dipermudahkan segala urusan kita, dilindungi kita dimanapun kita semua berada. Dan seperti yang kita tahu, setiap kali dan setiap saat kita memantau terus perkembangan dari pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang Indonesia punya, yang berlokasi di Kuta Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika seperti yang terlihat terus digeber dan terus dikebut pengerjaannya demi mengejar target untuk rampungnya di pertengahan 2021 ini. Di satu sisi kita melihat kita harus selalu mensupport dan optimis untuk bisa merampungkan sirkuit MotoGP Mandalika di pertengahan tahun 2021. Tapi di sisi yang lain ada beberapa sarana penunjang yang belum rampung sampai saat ini sehingga MotoGP Mandalika bisa saja terancam ditunda. Balapan MotoGP di sirkuit Mandalika berpotensi ditunda lantaran belum rampungnya pembangunan sarana penunjang utama. Hotel untuk menampung para wisatawan dan rumah sakit Mandalika masih dalam pengerjaan di tengah jadwal penyelenggaraan yang semakin dekat. Balapan MotoGP seperti yang berulang kali dilontarkan pemerintah akan menyedot wisatawan hingga 150.000 orang lebih, dan kedatangan mereka tentu membutuhkan sarana akomodasi berupa tempat menginap atau tempat tinggal. Di halaman 1 data milik Pemprov NTB di 2019, jumlah kamar hotel bintang sebanyak 4.537 kamar, sementara hotel yang non-bintang sebanyak 8.984 kamar tersebar di 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Jika di total jumlahnya kurang 10%. Chief Strategic Communication Officer Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, Happy Harinto mengatakan untuk tahun pertama penyelenggaraan, hotel dan hunian lainnya di Lombok akan dimanfaatkan dengan maksimal. Termasuk homestay yang telah dibangun Kementerian PUPR maupun Kemendes. Pembangunan sarana prasarana seperti bypass dari bandara menuju Mandalika juga merupakan embrio untuk perkembangan ekonomi, berpotensi untuk menumbuhkan hunian-hunian baru lainnya. Secara otomatis itu menjadi urat nadi, ujarnya. Selain persoalan akomodasi yang belum cukup, PR lainnya mengenai pembangunan rumah sakit Mandalika. Hingga Maret ini belum ada kejelasan soal kelanjutan pembangunan rumah sakit bertaraf internasional ini yang hingga sekarang butuh penyelesaian untuk pembangunan lantai 3 ke atas serta alat-alat kesehatannya. Rumah sakit Mandalika menjadi salah satu sarana utama sebagai langkah antisipasi ketika terjadi kecelakaan yang membutuhkan penanganan medis khusus, sehingga keberadaan rumah sakit ini sangat vital untuk kelancaran race MotoGP. Di tengah kekurangan sarana prasarana, berpotensi terjadinya penundaan untuk balapan MotoGP pada tahun ini di sirkuit MotoGP Mandalika. Informasi yang ada, sirkuit Mandalika yang kini dikebut pengerjaannya rencananya hanya akan digunakan untuk uji coba Moto2 kelas balap motor di bawah MotoGP.
Terkait kabar tersebut, Happy Harito tidak menjawab secara gamblang. MGPA masih menunggu sirkuit Mandalika rampung terbangun dan proses homologasi dari FIM serta dari Dorna. Yang terpenting sekarang adalah kita menuntaskan atau merampungkan pembangunan di sirkuit MotoGP Mandalika dan kita masih menunggu homologasi pada Juni nanti. Dan seperti yang kita tahu, saat ini Indonesia masih menjadi cadangan untuk balap MotoGP, berbeda dengan World Superbike yang jadwal lombanya sudah keluar. Kenapa bunyinya cadangan? Karena proses ini sedang berlangsung dalam pembangunan. Agar bisa keluar dari status cadangan, maka seluruh infrastruktur harus selesai, seperti pembangunan sirkuit yang sudah masuk tahap pengaspalan. Serta pembangunan rumah sakit Mandalika yang masih kekurangan anggaran sekitar 17 miliar rupiah agar segera terlaksana kelengkapannya. Terus saja kita pantau perkembangan sirkuit MotoGP Mandalika. Terima kasih telah menonton sampai akhir durasi. Jaga terus protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Kurang lebih dari penyajian visual maupun narasi yang ada, mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.